Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Semua mimpi emang punya arti ya. Tema kita pada kesempatan kali ini ya. Baik, ini fokus nih Bu untuk yang satu ini ya. Karena ini benar-benar hak terjadi nih. Sama teman aku juga pernah terjadi. Kita akan lihat sebuah artikel. Janin hilang setelah mimpi bertemu nenek tua. Aku baca ini ya. Baik, ini ada curhatan dari ibu hamil kandungan hilang, mimpi didatangi nenek, diperiksa ke rumah sakit, hanya air ketubannya aja, arti janinnya hilang. Baru-baru ini beredar curhat seorang wanita yang mengaku janin yang dikandungnya hilang usai mimpi didatangi sosok nenek tua. Ini mah kakek. Tapi ini nggak boleh buat main-main. Ini benar-benar terjadi dan ini memang di luar dari nalar kita. Kita minta ilmunya dari Guru Syah. Baik. Guru, nih kita mimpi ya, mimpi ketemu jin, ketemu setan atau segala macam yang sifatnya horor lah ya. Ini benar nggak sih akhirnya bisa menyebabkan hal yang buruk sama diri kita bahkan sampai kematian? Silakan Guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Guruku Ustaz Maulana Habib Muhammad, Bang Ali serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qulna laka inna rabbaka ahata bin وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا Allahumma arhamna bil Quran. Gangguan jin itu nyata. Nabi SAW dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda, beliau sampaikan bahwa semalam jin ifrit datang mengganggu sholatku sehingga ku tangkap ia. Seandainya bukan karena mengingat daripada saudaraku Sulaiman alaihissalam, maka akan ku ikat jin itu di tiang sehingga menjadi mainannya anak-anak. Maksudnya apa? Maksudnya beneran jin itu bisa mengganggu manusia. Nabi pernah berpesan kepada seorang pemuda untuk dia membawa senjata ketika dia pulang ke rumahnya. Ketika dia pulang ternyata istrinya di luar rumah. Maka pemuda ini pun marah terhadap istrinya. Kenapa dia keluar rumah tanpa seizinku? Maka istrinya mengatakan, masuklah dulu. Kenapa aku keluar rumah? Ternyata di dalam rumah sudah ada seekor ular di atas tempat tidurnya. Maka istrinya pun keluar. Maka diusirlah ular tersebut. Ternyata ular tersebut adalah jin. Berarti jin ini gangguannya nyata. Bagaimana kalau jin di dalam mimpi? Maka kembali lagi kata Imam Ibnu Sirin mengatakan, kalau seorang melihat jin di dalam mimpi tapi dia sama jin itu belajar Al-Quran. Jadi dia ngajarin Quran si jin atau jinnya baca Quran, orangnya dengerin Quran tersebut, maka ini bagus mimpi ini untuk para calon wali kota, calon gubernur, calon bupati. Karena ini pertanda bahwa dia akan mendapatkan kemuliaan kepemimpinan. Masya Allah. Subhanallah. Kata Ibnu Sirin, subhanallah. Jadi bermimpi dengan jin, apa yang harus dilakukan? Kalau tidak enak perasaan kita, bangun langsung meludah 3 kali, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya ingat mimpi saya dulu. Apa tuh? Saya mimpi datang 2 jin. Ya. Mau mendaftar masuk pesantren. Wih, Dan kebetulan saya dulu panitia penerima murid baru. Ya. Jadi Ternyata mau berguru aslinya? Enggak mau lagi saya jadi panitia murid baru. ternyata dapat kepemimpinan. Baik, tepuk tangan dulu yuk. Siap. Baik, luar biasa. Ini kita langsung panggil guru. Yuk kita masuk ke dalam segmen Ustadz bertanya. Kami menjawab. Sebelum kita tunjuk siapa, kita lihat dulu cuplikan yang satu ini ya. Ada, coba kita lihat. Tidur saat mimpi jatuh. Kita lihat yuk. Yang iseng itu sebenarnya yang videoin. Kok bisa Iseng aja banget, di pas videoin ya. banget. Mimbut jatuh gitu ya. Tunggu dulu. Ya. Kita mau pilih dulu. Yang mana Siapa guru, nih, boleh Bu? guru.
Ya mudah-mudahan benar-benar pernah mimpi jatuh. Ya, nah. Ibu berdiri. Ini kayaknya mimpi jatuh cinta. Ibu. Ya. Perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sri Nurhayati dari Majelis Taklim Nurul Huda Tepuk Purwakarta. tangan. Ya silakan. Bu, pernah nggak ibu mimpinya jadi kenyataan? Pernah Pak Ustadz? Misalkan mimpi jatuh beneran. Iya, betul. Mana ceritanya? Ceritanya, ya ini bukan waktu saya sekarang, usia sekarang ya. Oh Berarti iya. ibu sudah tua sekarang kan? Kalau dibanding dengan Pak Iya. Ustadz, saya tua. Iya. Waktu itu mimpi dikejar anjing. Maaf ya saya bilang, kasih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dikejar gogok. Binatang. Ya binatang. Nah, pakai bahasa Sunda nih ya, tercoewat gitu saya. Tersangkut, terus jatuh. Mimpinya dalam mimpi, ternyata jatuh juga. Jatuhnya dari kasur tempat tidur. ke bawah. Bahkan yang kedua, itu mimpinya pernah berulang-ulang Pak Ustadz. Apa tuh? Berulang-ulang. Ya, Tikror berulang. ya, tapi beda kejadian. Terus pernah Oh. juga mimpi pipis. Ih, Iya, iya. Ustadz. Banyak mimpinya ibu banyak ya. dan ibu pipis beneran. Ya, pipis beneran. Itu mengompol. Ya udah. Baik Ibu, terima kasih. Tepuk tangan dulu, silakan guru. Izin Habib dan Ustazam. Apa benar mimpi yang terjadi berulang-ulang, mimpi itu akan jadi kenyataan? Tahu nggak? Mimpi kan ada 3 kata Nabi. Mimpi datangnya dari Allah itu petunjuk, sesuatu yang benar. Mimpi yang kedua karena mohon izin dari setan yang mengganggu, yang menakutkan, itu dari setan itu. Dan satu lagi, maaf ya, mimpi nih jamaah. Mimpi karena reaksi tubuh. Yang dilakukan, yang dirasakan ibu, mimpi reaksi tubuh. Ngapain nggak pipis dulu? Ada mimpi, ada nabi yang bisa menakwilkan mimpi. Nabi siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Bahkan ada jawaban dari istihara kita dalam mimpi. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi melihat anaknya putranya disembelih. Jadi kalau nabi yang bermimpi itu wahyu. Jadi tergantung siapa yang mimpi. Itu bisa jadi perintah Allah lewat jalur mimpi. Lewat jalur mimpi. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Maka mimpi yang berulang-ulang bisa jadi itu adalah keinginan yang sangat dia suka. Sehingga berulang-ulang. Saya dulu Bu sukanya mimpi terbang aja. Saya suka mau mimpi, kalau mau tidur saya mau mimpi terbang. Kan gak bisa terbang saya. Jadi saya mimpi mau terbang kemana-mana. Kayak Superman gitu. Allah. Ya mimpi. Dan pernah saya mimpi tahun 2009. Itu saya naik tangga sampai ke langit. Oh. Terus melewati figura. Uh-uh. Kayak TV. Dan ada saya lihat Obama. Oh. Tahu nggak Bu? Habis itu saya ditelepon Trans TV. Iya. Ya Allah. Itu langsung. Jadi bisa jadi. Kenyataan ya. Bukan, waktu itu Obama ke presiden. Iya. Waktu itu jadi jaya-jayanya, jadi viral-viralnya. Berarti saya mau jadi viral juga waktu itu. Ya Allah, amin. Saya kemarin waktu mimpi di Tanah Suci. Kapan ya mimpi? Saya dapat bayi. Ternyata saya dapat program baru Samawa. Ya Allah. Yang tayang di Trans TV setiap Iya, Sabtu dan Minggu Minggu. jam 5. Jam 5. Jangan lupa nonton ya. Iya. Jadi memang kalau misalnya mimpi ya. Sesuatu yang berulang-ulang itu sesuatu yang kita sukai. Uh-uh. Atau ada pesan, di dalamnya. Tepuk tangan dulu. Baik, luar biasa ya. Jadi kita harus waspada atau memberikan perhatian lebih terhadap mimpi kita yang berulang-ulang kali ya. Baik, sekarang kita minta ilmunya dari guru kita Habib Muhammad. Masya Allah ya Habibi. Ini tadi aku sedikit menyikapi ya kalau istikharah. Kadang-kadang kan kita sholat istikharah minta petunjuk. Nah mungkin nggak nih petunjuk itu masuknya ke dalam mimpi. Oh gitu. Silakan ya Habis Habib. istikharah mimpi. Mimpi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada perkataan dari Syekh Ramadan Al-Buti. Jadi orang istikharah
kemudian setelah istikharah dapat alamatnya, tanda-tandanya mimpi. Betul ibu-ibu ya? Pernah istikharah? Waktu dulu masih gadis ya? Nyari jodoh. Hal yujad nas syar'i haula ta'alluqil istikharah birru'yah. Kata Syekh Ramadan Al-Buti, ditanyakan apakah didapatkan nas syar'i, artinya dalil yang tepat kalau orang istikharah itu setelah istikharah mendapatkan alamatnya lewat mimpi. Fakal, maka beliau mengatakan la alaqatan, tidak ada hubungannya antara istikharah dengan mimpi, kata Syekh Ramadan Al-Buti. Berkata juga Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau mengatakan hal ma yarahul insan ba'dal istikharah yadullu alal qabul awir rafat. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu beliau mengatakan, ditanyakan apakah ma yarahu fi manami, apakah seseorang yang melihat di mimpinya ba'dal istikharah, setelah sholat istikharah itu yadullu alal qabul awir rafat, apakah ini menunjukkan diterimanya, qabulnya atau ditolaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan sama dengan jawaban Syekh Ramadan Al-Buti, la nas fiha, tidak ada nas yang menguatkan bahwasanya orang habis istikharah itu bermimpi, tapi tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup, bisa saja haknya Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan tanda-tandanya itu seperti mimpi-mimpinya para nabi, itu kan wahyu atau mimpinya, kata Imam Ghazali, tidak la yuthaq, tidak bisa dipercaya illa bi ru'yatir rajuli saleh. Enggak bisa dikatakan itu benar mimpi kecuali itu kabar mimpi daripada rajul soleh, daripada orang yang soleh, seperti mimpinya Ustadz Maulana. Itu kan mimpi orang-orang soleh, mimpinya Bang Ali belum tentu. Ya guru gitu. Artinya Masya Allah, jadi nas buat mimpi itu tidak terlalu. Tapi kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, biasanya orang habis istikharah itu yang bagus adalah dia akan lebih tenang. Baik dia akan melakukan apa yang dia doakan di dalam istikharah atau dia mau mundur. Oh tidak, saya tidak akan. Dia sudah istikharah nih, orang sudah istikharah. Istikharah bisa sekali tapi diusahakan ganjil. Sekali, 3 kali, 5 kali, 7 kali sampai ada ketenangan. Itu tiap hari. Ya, dan kalau bisa waktunya dianjurkan sama ulama istiqomah. Misalnya mau aja pakai yang di setelah sholat duha jam 8 terus selama 3 hari itu jam 8 pagi. Atau selama 3 hari atau selama 5 hari jam 8 pagi. Jadi diistiqomahkan waktunya. Baik, jadi tanda-tandanya tidak harus mimpi karena tidak ada nas juga yang menguatkan, tapi ketenangan jiwa setelah istikharah itu yang tepat. Baik itu mau maju ataupun mau mundur. Masya Allah, terima kasih Habibie ilmunya, tambah Baik. jelas lagi kita. Tepuk tangan dulu yuk. Oke, ini dia ya, ini jadi apa ya, perdebatan yang nggak pernah henti ya. Walaupun para guru udah pernah menyampaikan, kita akan lihat nih ada cuplikannya ya, deja vu, mimpi yang pernah terjadi. Kita lihat. Oke, biar semangat tepuk tangan dulu yuk. Baik. Dari video tadi apa kesimpulannya? Jadi deja vu. Maksudnya gini loh, banyak orang bilang, wah kok pernah di sini ya? Wah aku deja vu nih, langsung kalimat itu muncul. Kayaknya udah pernah terjadi deh ini aku ngobrol sama Bang Ali. Iya, langsung tiba-tiba munculnya deja vu. Sementara deja vu itu ada nggak sih di dalam Islam dan apa hubungannya dengan mimpi? Silakan guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustadz Maulana Habib Muhammad, Bang Ali serta guru-guru kami dimakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menggenggam roh manusia. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha fayumsikul lati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma
Ada yang ditahan sama Allah ketika tidur sehingga tidak kembali lagi kepada jasadnya. Ada juga yang dirilis kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali hidup setelah dia tidur. Makanya doa bangun tidur apa Bu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang mengembalikan roh ini. Nah, ada kemungkinan yang pertama, bisa saja roh ini diajak jalan-jalan. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala membiarkannya melihat apa yang akan terjadi. Yang kedua, kalau bicara tentang dejavu, ada penjelasan dari pakar syaraf. Ternyata ini di antara kosleting syaraf. Kenapa? Di antara kosleting syaraf dia perasaan udah pernah padahal ini belum pernah. Seperti ibu-ibu, ibu merasa enggak? Ibu kayaknya udah pernah deh hadir di Islam itu indah. Itu penyebabnya waktu ibu nonton Islam itu indah di rumah, ibu selalu berkeinginan datang ke sini. Masya Allah. Selalu pengen datang ke sini tapi nggak kesampaian. Akhirnya pas datang ke sini merasa udah pernah ke sini. Padahal waktu itu belum ke sini, cuma perasaannya pengen banget hadir di sini. Sehingga perasaannya sudah sampai ke studio, akhirnya sampai beneran perasaannya udah pernah padahal waktu itu cuma ngebayangin doang. Waktu itu keinginan doang, hasratnya yang ingin sekali hadir di sini. Makanya seringkali merasa bahwa ini kayaknya udah pernah terjadi deh, kayak terjadi ulang. Padahal waktu itu belum terjadi, cuma ingin sekali ke situ sehingga perasaannya sudah pernah ada di situ. Lalu bagaimana Islam menyikapi hal-hal tersebut? Semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui tentang masa depan, tidak ada yang mengetahui di bumi mana dia akan dicabut nyawanya, tidak ada yang mengetahui tentang hari esok sehingga perlu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau istilah-istilah psikologi banyak sekali tadi, ada dejavu seperti pernah terjadi padahal belum pernah terjadi atau sudah terjadi tapi dilupakan maka mengingat ulang. Kembali lagi tentang pakar syaraf tadi mengatakan bisa saja kosleting syarafnya itu apa? Kosleting syarafnya sebenarnya sudah pernah dia lalui kemudian dia lupakan kemudian dia mengingatnya kembali. Sudah pernah hafal surah An-Naba. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Kayaknya udah pernah hafal deh. Dia berusaha mengingatnya kembali, maka dia merasa bahwa sudah pernah menghafalkannya sehingga berusaha mengingatnya kembali. Sekali lagi, dejavu dalam Islam itu adalah masalah ingatan, masalah perasaan, urusan ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Seandainya tentang ruh ini ditanyakan kepada Nabi SAW, maka Nabi mengembalikan urusan ruh ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja ini perjalanan ruh, bisa saja perjalanan ingatan manusia, bisa saja hanya tentang perasaan manusia. Kalau kita merasa, saya sudah pernah kembali ke sini, saya pernah sudah datang ke Islam itu indah, saya sudah pernah belajar mengaji ini, maka perlu murojaah supaya apa? Supaya tidak terjadi kosleting dalam otaknya, dalam ingatannya. Mimpi dengan dejavu adalah hal yang berbeda. Ya, jadi intinya sebenarnya kita nggak nerobos ruang dan waktu enggak ya? Bukan. Oh. Seandainya ada yang seperti itu mungkin Nabi SAW. Masya Allah. Manusia yang paling mulia. Baik, terima kasih Guru. Sama-sama, Bang Tepuk tangan Ali. dulu yuk. Baik, dan ini mimpi yang dialami banyak orang ya. Apa mimpinya? Kita tanya sama guru kita nih, ya Habib Muhammad, Masya Allah. Mimpi digigit binatang. Pernah Itu Bu? tadi yang ibu tuh Mana? digigit itu. Yang digigit ya? Iya. Iya. Nah, ini hampir rata-rata orang memiliki mimpi ini. Ular. Tapi digigit ular, digigit anjing mungkin ya. Nah, kadang-kadang mengartikannya itu berbeda-beda, Bib. Ini sebenarnya gimana sih cara kita ngartiinnya? Apakah kita jadi baik ataukah mungkin ada pertanda buruk? Silakan ya Habibi. Baik, mimpi ular atau digigit binatang buas. Abul Abbas itu beliau mengatakan di antara mimpi yang buruk, kan mimpi ada yang baik, mimpi ada yang buruk. Di antara mimpi yang buruk, orang mimpi digigit ular. Ya, di antara mimpi yang buruk, orang itu digigit ular. Nah, ini juga mimpi buruk ini, kenapa ular itu digambarkan buruk? Karena memang biasanya ular itu iblis, setan, jin itu menjelmanya ular seperti di zaman Nabi Allah Adam alaihissalam. Karena yang menggoda Nabi Allah Adam itu adalah ular, iblis yang menjelma menjadi ular. Jadi menggoda Nabi Allah Adam alaihissalam.
Lantas apa maknanya? Kembali kepada tafsir mimpi Ibnu Sirin. Orang digigit ular artinya dia akan mendapatkan musuh. Dia akan mendapatkan musuh. Karena memang banyak orang sekarang ini kelihatannya bagus sepakan tetapi seperti Musuh. ular. Ya. Ular gigit dari belakang, ya. Nah, tergantung lawannya kata Ibnu Sirin, tergantung lawannya. Kalau yang dia mimpi ular kecil, lawannya kecil. Tapi kalau mimpi ularnya sedang, ya lawannya sedang. Tapi kalau mimpi yang gigit ularnya besar, wah lawannya lebih besar. Itu subhanallah, mimpi. Nah, apabila mimpi dililit sama ular, kita mimpi dililit sama ular, sama tergantung ular besar ular kecilnya, itu berarti teman-temannya yang mungkin dia anggap teman sejati ternyata dia adalah musuh di dalam selimut. Saya juga bingung kenapa musuh itu harus mengumpet di selimut ya. Circle-nya nggak baik. Oh, circle-nya tidak bagus. Betul. Ada Bib yang bahaya Bib. Apa tuh? Mimpi digigit ular itu berarti nomornya 78 tuh. Itu kan nggak boleh gitu Bib ya. Iya. Iya, jadi akhirnya buat yang enggak ya. Oh iya betul. Jadi Saya nggak paham sebenarnya. Baik, tepuk tangan dulu yuk. Baik, luar biasa ya. Kita semakin paham tentang mimpi ini ya. Dan mudah-mudahan mimpi ini menjadi sebuah petunjuk buat kita ke arah yang lebih baik lagi. Kita akan masih bahas lebih jauh lagi. Tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah, Alhamdulillah. alhamdulillah.